karena lahirnya seseorang, hidupnya seseorang. Jadi lahirnya ini kemudian dibikin gerhana, atau meninggalnya ini dibikin gerhana. Enggak ada, kata Nabi. Tidak ada hubungannya kematian dan kehidupan dengan gerhana, itu tidak ada hubungan. Artinya alam itu tidak ada hubungannya. Dulu di Jawa Timur, ya, di Jember, ya, Jember itu waktu Gus Dur lengser itu, di Banyuwangi itu banjir bandang, banjir besar. Maka orang mengatakan ini banjir karena langit menangis, karena Gus Dur dilengserkan mamanya. Nah, itu nggak ada kaitannya. Jadi tidak ada kaitannya alam itu dengan kematian, dengan meninggal, dengan kelahiran, atau dengan lengsernya, itu nggak ada kaitan. Ya, menurut Nabi seperti itu. Fa'idza ra'aitum zalika, apabila kalian melihat yang demikian itu terjadi, gerhana itu, fafza'u ila dzikrillahi wa ila sholati, maka bergegaslah mengingat Allah dan melakukan sholat. Nah, ini sholatnya beda dia, bukannya beda, ada sedikit variasi. Ya, fa'idza khasafas samsu wal qamaru, apabila gerhana terjadi matahari atau bulan, nudia, maka diseru as-sholatu jami'ah. As-sholatu jami'ah rahimakumullah, itu ditambahkan itu. Aslinya as-sholatu jami'ah. Nah, ini berarti as-sholatu jami'ah itu pengganti azan. Jadi as-sholatu jami'ah itu untuk sholat sunnah. Jadi kalau sholat wajib nggak perlu lagi ngucapin as-sholatu jami'ah, kan nggak ada. Ya, sudah ada. Ya. Jadi as-sholatu jami'ah. Mau taraweh boleh nggak boleh. Semua yang sunnah, yang tidak pakai azan, sunnah ngucapin as-sholatu jami'ah rahimakumullah. Kalau yang wajib, sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufuf min tamamis shalah. Rapat, luruskan, ya, sesungguhnya rapat dan lurus itu bagian dari kesempurnaan sholat. Ada penggunaannya sendiri-sendiri, ya. Nah, jadi as-sholatu jami'ah itu adalah pengganti azan pada sholat sunnah. Wa yusallil imamu bin nasi fil masjidi rak'ataini, dan sholat imam bersama masyarakat, ya, bersama manusia itu di masjid berapa rakaat? Rak'ataini, 2 rakaat. Nah, bedanya nih, fayar ka'u fi kulli rak'atin, maka ia ruku pada setiap kali ruku ini 2 ruku. Rukunya 2 kali. Iktidalnya berarti 2 kali. Ya. Jadi Allahu Akbar, ruku, ya. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar, ruku lagi. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar, ya. Rukunya 2 kali. Salat gerhana. Ya, bedanya seperti itu. Lalu gimana kalau imamnya lupa, langsung Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar. Enggak perlu diulang, enggak perlu naik ke atas, teruskan saja. Karena 2 kali rukunya itu tidak wajib. Ya, cuma itba' bin Nabi, ya, mengikuti yang diajarkan oleh Nabi, rukunya 2 kali. Ya, ruku'aini awailahuma atwalu min awakhirihima. Yang pertama dari keduanya itu tadi lebih panjang daripada yang akhir dari keduanya. Bedanya kalau umpamanya tasbihnya, ya,
Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, gitu ya. Dibacanya 7 kali. Nah, nanti waktu yang ruku yang kedua bacanya 5 kali. Ya, jadi yang pertama lebih panjang dari yang kedua. Ya. Wa yajharu, dan sunnah dijaharkan. Artinya maupun gerhana bulan maupun gerhana matahari sunnahnya jahar. Jadi kalau gerhana matahari seperti sholat Jumat. Wa yustahabu ayyamudda sholatu ilan kisafihima, dan disunahkan memanjangkan sholat sampai terbukanya ya keduanya, artinya terbuka sehingga selesainya gerhana matahari atau gerhana bulan. Bagaimana memanjangkannya? Sukrohnya yang dipanjangkan. Tapi rakaat pertama harus lebih panjang. Kan gerhana gak pernah lama kan. Nah, jadi sunnahnya sampai tuntas. Ya. Nah, kemudian khatib naik. Ya, khatib naik sunnah khutbah. Dan khutbahnya itu dianjurkan untuk banyak istighfar, ya, banyak membaca sholawat Nabi. Itu pernah bikin nggak? Sholat gerhana bulan, gerhana matahari, bikin. Caranya sekarang sudah tahu ya. Dan kalau mau sholat gerhana diingetin lagi, karena nanti kalau nggak diingetin rukunya 2 kali, ya Allah Akbar, dia nyurut ke bawah. Ya, jadi sebelum memulainya diingatkan rukunya 2 kali. Faslun fi sholatil istisqa'i. Ini fasal menjelaskan tentang sholat minta hujan. Kita bilang, kita mah nggak perlu nih sholat minta hujan, apa berlebihan. Kalau kita mah sholat minta panas, ya, bukan minta hujan. Enggak juga. Saya mengalami itu ketika saya remaja ya, tahun-tahun 70-an. Itu Jakarta itu pernah panas itu 8 bulan. Dulu di zaman itu 8 bulan itu air sumur itu cadasnya kelihatan. Nah, jadi harus ditunggu nih. Malam besok subuh itu ya ambil tuh pelan-pelan supaya tidak kotor. Timpen lagi, disimpan nih. Nah, kalau yang tempat-tempat itu rebutan jam 2 itu udah nungguin. Itu tahun 70. Ini di Jakarta. Jadi kita jangan bilang, wow sekarang lagi melimpah. Ya, sekarang lagi melimpah. Tapi Tuhan punya mau bisa jadi nanti panasnya lebih lama. Nah, kalau kita di Madinah, kalau kita di Mekah itu, di musim-musim panas kita pergi haji, kita sering hampir setiap sholat Jumat, selesai sholat Jumat, sholat istisqa. Madinah. Kenapa? Karena mereka terasa ya, kering. Jadi di kulit, di cuaca itu terasa. Air mereka tidak masalah. Kenapa tidak masalah? Karena teknologi sudah membantu orang Mekah. Di Mekah itu ada teknologinya. Jadi sepanjang air laut tidak kering, Mekah tidak akan kekurangan air bersih. Air laut disuling. Cuma tetap saja lemah juga. Waktu wukuf, waktu mabit di Mina, karena jumlahnya sampai 2 juta lebih, kadang-kadang masih asin juga dikit, masih tawar juga. Artinya tingkat kebutuhannya begitu sangat tinggi, nggak bersih juga itu, nggak steril juga itu, masih agak-agak asam. Nah, tapi cuacanya yang nggak kuat kalau musim panas, sehingga selesai sholat Jumat diumumkan sholat istisqa. Sering sekali kalau kita pergi haji, pergi umroh pas musim panas, maka kita sering mendapatkan. Kalau kita sih jarang ya,
kayaknya sejak tahun 70-an belum pernah ada lagi. Oh, tahun 80-an pernah juga, tapi tidak nyampe 8 bulan. Kalau 8 bulan itu pompa itu rusak mesinnya karena nariknya nggak dapat. Fayamurul imamun nasa bisyami salasati ayamin. Nah ini dia nih ya. Maka memerintahkan imam, ya, presiden, pemerintah, an-nasa kepada manusia, kepada penduduknya itu tadi, bisyami salasati ayamin, dengan puasa 3 hari. Ya. Jadi kalau disuruh puasanya Senin, Selasa, Rabu, Kamisnya baru istisqa, puasa dulu 3 hari. Nah itu di Mekah itu, ya, sebelumnya mereka puasa Kamis, Jumat, Sabtu puasa, habis sholat Jumat istisqa. Ya, kalau sudah terasa panas luar biasa, jadi puasa dulu 3 hari. Jadi diumumkan, ya, kalau di sini berarti Menteri Agama mengumumkan hari Senin, Selasa, Rabu, mohon penduduk, ya, di Jakarta ini, ya, atau di Indonesia ini berpuasa 3 hari karena hari Kamis kita akan melakukan istisqa. Famastata'u minas shadaqati wat taubati wal khuruji minan mazalimi, dan semampu mereka itu mengeluarkan sedekah, wa taubati, taubat bagi yang punya dosa, wal khuruji minan mazalimi, dan keluar dari perbuatan-perbuatan yang zalim. Itu prostitusi disuruh tutup. Ya, kafe-kafe yang tempat yang dicurigai tempat narkoba itu. Kenapa? Itu yang menyebabkan doanya menjadi terhalang. Semua orang suruh sedekah, suruh perhatikan anak-anak yatim, orang-orang miskin, jompo, itu suruh sedekah. Tsumma yakhruju bihimul yawma rabi'a, kemudian keluar bersama mereka itu, si Amir itu, pada hari yang keempat. Wabil ajaizi, dan orang-orang yang sudah tua renta, kakek-kakek, nenek-nenek yang sudah tidak kuat jalan, dibopong, terutama yang kekeringan itu dibawa. Nah ini kalau kita lihat di Ethiopia, ya, Ethiopia, di Afrika, Haiti dan lain sebagainya, itu kalau kekeringan itu begitu, saya pernah lihat. Jadi yang kurus kering itu dibawa keluar semua ke lapangan, dibawa, ya, yang kuat. Wasibyan, anak-anak kecil yang nangis tuh karena air susu ibunya kering, minum kurang air susunya pengaruh, gampang nangis, gampang sakit, dibawa anak-anak kecil. Ya, mutanazzifina min thiyabi badlatin, dan mereka membersihkan dengan pakaian bazlah. Pakaian bazlah itu pakaian yang paling jelek. Jadi pakaian kalau kita ngepel, baju ini pakainya baju itu. Kalau kita ke sawah, pakai bajunya baju bazlah, siyabul bazlah, pakaiannya yang jelek. Nah ini saya kalau tidak salah tahun 80 ketika diumumkan mau sholat istisqa di Monas, itu orang datang naik Mercy, pakai jas, pakai dasi. Salah. Berarti dia masih sombong. Bukan begitu. Jangan pakai dasi, jangan pakai jas. Jadi dari rumahnya jangan naik mobil Mercy. Kalau jauh naik bajai. Itu kira-kira. Ya. Kalau jauh kira-kira naik bajai, jalan kaki dengan pakaian yang jelek dan lebih nyeker, menunjukkan kepada Tuhan kita itu hina.
kecil, susah. Saya ingat betul di TV itu dandanannya rapi. Ya, bukan begitu. Ya, jadi diumumkan puasa 3 hari, keluar dengan pakaian yang terjelek. Wastikanatin mutawadiin, dalam keadaan tenang. Istiqanah, dalam keadaan tenang. Mutawadiin, tawadu, nggak boleh nengok ke atas, jalannya nunduk, tenang, menunjukkan bahwa ya dia itu benar-benar merendahkan diri. Bikhilafi sholatil idi, lawanan dari sholat id. Lawanannya sholat Idul Fitri. Kalau sholat Idul Fitri itu pakaiannya yang paling bagus, maka sholat istisqa pakaiannya yang paling jelek. Lawanannya itu. Kalau Idul Fitri kita disunahkan makan, ya, kemudian menunjukkan kegembiraan, izharus surur, menampakkan kemenangan, kira. Kalau istisqa enggak, jalannya nunduk dan tawadhu. Lawanannya sholat ini. Wa yusalli bihim rak'ataini, ya, misla sholatil idi samaun, ya. Dan ia sholat bersama si amir itu tadi, pemimpin itu tadi, bersama rakyatnya, masyarakatnya itu tadi, seperti sholat id. Sama, ya, jadi sama seperti sholat id, sholat istisqa itu. Summa yakhtubu khutbatain, kemudian berkhutbah dengan 2 khutbah, bainahuma jalsatun khafifatun, di antara 2 khutbah itu ada duduk sebentar. Ya. Ini jarang, ya, jarang terjadi untuk orang seperti Indonesia yang di daerah Katulistiwa. Ya, tetapi orang-orang yang di sebelah timur, ya, kalau kita ini di sebelah barat, ya, itu sering Mesir, ya, Maroko, Sudan, itu sering kekeringan, sehingga mereka sholat istisqanya itu lebih banyak, ya, ketimbang kita. Wal yakunil istighfaru mu'zamul khutbatain, dan hendaklah istighfarnya itu terbesar di antara 2 khutbah. Jadi kalau orang khutbah itu kan begini, kalau khutbah Jumat, ya, hadirin hadirat yang berbahagia, atau biasanya ya ma'syaral hadirin rahimakumullah, itu setiap perkataan itu fase-fasenya itu dipotongnya seperti itu. Ayuhal hadirun rahimakumullah. Kalau Idul Fitri kan apa itu Allahu Akbar walillahil hamd, itu pemotong dari satu bahasan mau masuk ke bahasan itu, ya, Allahu Akbar walillahil hamd. Nah, kalau di dalam sholat istisqa itu istighfar, Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ngomong lagi. Nanti astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih min jamil ma'asi wa dzunub la haula wala quwata illa billah. Itu yang dimaksud dengan mu'zamul khutbatain. Jadi banyaknya anjuran orang untuk istighfar dalam salat istisqa. Bapak sekalian, ini sangat penting. Kenapa? Salat istisqa itu menjadi penting. Orang suruh puasa, disuruh taubat, disuruh banyakin sedekah, disuruh mengembalikan barang-barang yang zalim. Dulu waktu saya di Tebu Ireng, ya, Jombang, Jawa Timur, itu ada guru, ya, saya itu Kiai Adlan Ali namanya.
Nah dia itu tidak di dalam pesantren, tapi dia tinggalnya di luar, karena dia mengasuh pesantren Putri Cukir. Cukir nama daerah. Tapi dia kalau siang zuhur ngajar di pesantren Putra Dewireng namanya. Jadi laki namanya Dewireng, putri namanya Cukir, yang satu lagi Seblak namanya. Nah dia siang itu kira-kira jam 11:30 dia jalan kaki tuh dari Cukir ke Dewireng. Jalannya nggak pernah kenceng karena memang sudah sepuh ya. Gitu. Ya tenang aja. Kalau hujan nggak lari, hujan tidak pernah orang melihat beliau lari, dia tetap aja jalan. Ya, walaupun hujan besar, nanti sampai di pesantren ini udah kering ya. Ini bagian dari wali min auliya. Nah, apa kaitannya dengan kajian kita? Dia itu baca kitabnya, fikihnya cuma satu, cuma Fathul Qorib. Fathul Qorib selesai, sampai atas depan baca lagi dari depan. Atas baca lagi dari depan. Ngajarnya Fathul Qorib saja. Ijazahnya cuma Fathul Qorib. Nah, yang menariknya itu nanti masuk seperti kita ini, faslun fi sholatil kusufi. Dia baca, kemudian ya dia kalau di Fathul Qorib itu setelah doa itu ada doanya. Dia baca doa langsung hujan walaupun musim panas. Ini Kiai Anzanali dalam putaran itu nanti kan bisa putar-putar tuh. Bisa jadi di musim hujan. Orang kalau di musim hujan biasanya kurang percaya, emang musim hujan. Tapi kalau putaran terus nanti dia jatuhnya masuknya di musim panas tuh baca istisqa. Waktu dia baca doa turun, selesai gitu berhenti. Kenapa? Bibirnya bersih, masyarakatnya bersih. Zaman begitu Jombang itu ya terkena masuk. Nggak ada yang nggak ada yang ngok, beda dengan di Jakarta. Baca doanya doang, hujannya turun. Allahumma anzilil ghais, karena dia kecakipan. Allahumma anzilil ghais, selesai doanya, yuk. Nah, nanti ya ini ada doanya, nanti kita baca nih, hujan enggak nih ya. Kalau hujan berarti Iwan udah wali lu. Wali murid ya. Wa yambaghi fil khutbati tsaniyati an yastadbiran nasa. Dan siogyanya pada khutbah yang kedua. Perhati nih, khutbah yang kedua kan biasanya mau doa ya. Nah, yang kedua ini ayastadbiran nasa. Imamnya itu membelakangi makmum. Manas di sini maknanya makmum. Kan kalau khatib seperti ini kan, seperti saya ini kan. Khatib seperti ini kan. Ah, ini khatib pertama begini. Nanti waktu khatib kedua begini. Sama-sama menghadap kiblat. Maksudnya ayastadbiran nas. Wa yastaqbilal qiblah, dan dia menghadap kiblat. Nah, kemudian apa? Wa yuhawwila ridaahu fi hadhil halati, dan dia merubah ya sorban yang ada di pundaknya pada posisi ini. Tafakulan ya bitahwilil hal, mengharap keberkahan supaya berubah kondisinya. Jadi kan dia pakai sorban di sini kan. Ya. Nah, ini begini. Kemudian waktu dia berbalik madep ke sana, sambil dia berbalik itu ditarik. Seret. Nah, jadi di sini. Ini namanya tahwil namanya. Ya. Si khatibnya itu waktu mau madep ke sana berubah. Berubahnya bukan diangkat gini. Ujungnya ini belakang diambil.
Nah, disuruh kan sini kan. Nah, namanya takwil. Jangan ikan gini. Bukan. Nah, ujungnya yang ditarik. Tarik. Ya, jadi itu katanya tafakulan yang mengikuti mengharap keberkahan itu supaya ditahwilil hal, berubahnya keadaan. Wa hakadza fa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti inilah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fayaj'alu a'lahu asfalahu, maka Nabi menjadikan bagian atasnya menjadi bagian bawah. Ya kan? Wa ma 'alal yamini 'alal yasari, dan yang di sebelah kanan jadi sebelah kiri. Wa ma 'ala shimali 'alal yamini, dan yang di sebelah kiri jadi sebelah kanan. Ya, tarik. Yang di atas ditarik ke bawah. Yang tadinya kiri jadinya di kanan. Bukan dipindah caranya. Jadi kelihatan khotibnya dia tahu nih, ngerti mindahinnya. Ya. Paham ya cara mindahinnya? Ya. Jangan sampai nggak ngerti gitu cara. Wa kadzalika yaf'alun nas, maka demikian pula mengikuti halayak ramai. Manusianya ngikutin. Yang pakai sorban ngikutin ya khatibnya. Dalam keadaan berdiri itu ya. Kan di dalam khutbah yang kedua ini. Wa yad'u fi hadhil halati wa fi hadhihi sa'ati sirran, dan berdoa pada keadaan yang demikian ini dan pada saat ini sirran, doanya pelan. Doanya pelan. Sumayastaqbiluhum, kemudian setelah itu imam menghadap makmum lagi, hadap ke sana lagi seperti khatib biasanya. Fayahtimul khutbata, kemudian dia menutup khutbah. Jadi doanya yang ini, kalau Jumat kan Allahumma ighfir warhamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat, gitu ya. Bukan begitu. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim, hadzal du'a wa minkal ijabah, anzil rahmah ya Allah, gitu ya. Doanya sirra. Selesai doa, madhab lagi ke jamaah. Ya. Wa yad'u ya ardaituhum bim ya muhawwilatan kama hiya. Kemudian semua jamaah ya maka itu melakukan doa itu tadi muhawwilatan kama hiya, dan melakukan perubahan sebagaimana ya ia melakukannya lagi ya. Hatta tanzi'uha mata tanza'us siyab, sehingga ia memberhentikan sebagaimana berhentinya pada pakaian itu tadi. Kalau sudah selesai berhenti di situ, layaknya berhenti ya sudah stop ya. Wa yaqul, dan dia berdoa. Nih lihat nih, hujan enggak lihatin ya. Allahumma kama amartana bidu'aik. Ya Allah, tapi ini memang beda doanya dengan yang tadi saya bilang Allahumma anzilul ghais, kalau yang di dalam Fathul Qarib ya. Allahumma kama amartana bidu'aik. Ya Allah, sebagaimana Engkau memerintahkan kepada kami berdoa, memohon kepadamu. Wa wa'adtana bi ijabatik, dan Engkau sudah menjanjikan kepada kami untuk diterimanya permohonan kami. Faqad da'awnaka kama amartana, sungguh kami sudah memohon kepada Engkau sebagaimana Engkau memerintahkannya. Fa'ajibna kama wa'adtana, terimalah doa kami sebagaimana Engkau telah berjanji.
Kan Allah di dalam Al-Quran berjanji itu, ud'uni astajib lakum. Ya, mintalah kepadaku, niscaya aku penuhi. Nah itu yang dibilang janji di dalam doa. Jadi ya, qad da'awnaka kama amartana, ya, kami telah berdoa kepada engkau sebagaimana engkau memerintahkannya. Fa'ajibna kama wa'adtana, terimalah doa kami sebagaimana engkau menjanjikannya. Allahumma famnun alaina bimaghfirati, ya Allah, limpahkanlah kepada kami ampunan. Ma qarafna, ya, apa yang telah kami melakukannya, ya. Wa ijabatika fi suqyana, dan terimalah, ya, permohonan kami ini fi suqyana, dengan mencurahkan hujan kepada kami. Wa sa'ati rizqina, dan luasnya rezeki kepada kami. Birahmatika ya arhamar rahimin, ya, dengan rahmat engkau wahai Tuhan yang maha pengasih lagi maha penyayang. Nah ini doa ini kelihatan ini dibuatkan oleh Imam Al-Ghazali. Kalau yang saya bilang di Fathul Qorib itu memang hadis yang doa Nabi itu ditulis di dalam. Itu tadi. Subhanallah, saya dulu jadi waktu kira-kira 3 bulan, nyampe yang senior dia bilang ini nih, ntar hari ini besok giliran masuk salat istisqa nih, jangan sampai nggak ngaji gitu. Jangan tidur siang, karena ngajinya kan pas orang ngantuk pulang sekolah makan, orang biasanya tidur, ini yang mau ngaji. Emang kenapa? Ini nanti kalau dibaca langsung hujan. Begitu ya, coba aja. Wah, jadi orang saya masih baru. Jadi, benar. Ada orang yang berdoa kayak gitu. Kalau bapak doanya kabul kayak gitu, yang diminta hujan atau kayaknya bukan minta hujan kalau kabul. Ya. Subhanallah. Saya kira itu bapak-bapak saudara sekalian yang berbahagia. Silakan kalau ada pertanyaan. Babul khamisu fi asrari zakati wa rahma'ala. Siapa yang mau pulpen? Tidak sama dengan banci. Jadi khunsa itu anak kecil yang baru lahir memiliki 2 kelamin. Itu namanya khunsa. Nah, bagaimana dia statusnya? Maka dia statusnya itu tawakuf. Kalau kita bilang statusnya itu status quo. Jadi di dalam aktenya enggak ditulis laki, tidak ditulis perempuan. Jadi semua kepala desa, aparat itu udah ngerti kalau ada kartu yang tidak ditulis identitasnya, itu namanya khunsa. Sampai umur 13 tahun. Kalau 13 tahun dia menstruasi, berarti dia perempuan. Itu zakarnya boleh dioperasi, boleh dipotong. Tapi kalau 13 tahun, 14 tahun dia tidak menstruasi, tubuhnya jatuh, demennya main sepak bola, ya, kemudian pipisnya itu menggunakan zakat laki-lakinya, maka kue apemnya boleh dijahit, dioperasi. Nah, maka dia mulai balik itu dia ditentukan gendernya. Kalau yang kasus yang terjadi ini kan transgender, ya, transgender artinya orang laki-laki yang dioperasi karena pengen jadi perempuan, itu namanya transgender. Dia kalau memang aslinya laki-laki, kalau dia meninggal maka diperlakukan seperti laki-laki. Ya, dikuburnya tata caranya menggunakan tata cara. Berarti kembali kepada asalnya aja, muasalnya kepada asalnya. Jadi maknanya jadi Islam tidak menerima transgender kira-kira. Siap. Ya, jadi intinya transgender tidak diakui di dalam hukum Islam. Intinya.
kita ini ya, kita ini punya nggak kans untuk jadi perempuan? Punya kita. Nah, jadi kalau di dalam teori psikologi itu begini, bikin kolom pertama, tulis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada atas bawah ya. Bikin lagi variabel kedua, dibalik 9, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ini laki, ini perempuan. Bang Jaya, ya, Bang Jaya ini kalau dia itu laki-lakinya 70, berarti kewanitaannya itu 3. Kalau dia laki-lakinya 9, kewanitaannya itu 1. Mana tuh? Minta disayang, minta di orang ngomongnya lembut, nggak mau dikasarin, itu feminin. Jadi kalau orang itu 6 laki-lakinya, maka kewanitaannya 4. Kalau orang kelaki-lakiannya 5, maka kewanitaannya 5. Itu kans. Pada setiap orang itu ada. Ada orang, maaf nih ya, saya tahu persis. Dia sepertinya itu melambai itu sepertinya 55 gitu ya, 55. Tapi anaknya, bininya beranak dulu. Nah, berarti dia bisa mengatasi ya proses gejolak psikologi dalam dirinya. Antara yang kanan itu disebut dengan maskulin, yang sebelah kiri disebut feminin namanya. Nah, itu kita tuh seperti itu. Saya nih, kalau laki-laki saya 8, kewanitaan saya 2. Dan harus ada kewanitaannya, kalau enggak kita keras, kasar sama orang karena tidak ada sifat femininnya. Tapi jangan terlalu banyak, melambai. Gitu. Jelas ya? Nah, jadi mesti dibedakan mana khunsa, mana pengertian bencong. Itu psikis, kejiwaan. Sehingga tidak diakui dalam Islam, dia mesti dikembalikan seperti asal. Itu alasannya seperti itu. Ya deh. Mengenai berkaitan tentang hujan tadi,